Kalau ngomongin emiten sawit yang lagi jadi sorotan, Triputra Agro Persada alias TAP jelas ada di urutan atas. IPO tahun 2021 di harga Rp200, sekarang udah tembus ke 1.400-an. Bayangin, modal Rp2 juta waktu IPO sekarang udah bisa jadi Rp14 juta. Lonjakan hampir 7 kali lipat ini bikin banyak orang nanya, saham TAP masih enak dikoleksi, atau udah kemahalan? Yuk kita bahas logis, fun, dan realistis. Kita mulai dari valuasi. Saat ini per TAP ada di sekitar 7 kali. Angka ini relatif murah kalau dibanding median IHSG di kisaran 9 kali, bahkan jauh lebih rendah dari peers global yang bisa 15-17 kali. Tapi kalau kita geser ke PBV, TAP udah premium, sekitar 2,5 kali. Bandingin sama LSIP yang masih di bawah 1 kali, atau STAA yang 1,7 kali. Jadi ibarat nonton bioskop, tiketnya murah, tapi kursi yang kita dapat itu udah VIP. Pasar rela bayar lebih karena percaya sama performa. Sekarang kita bahas kinerja laba. Di 12 bulan terakhir, TAP cetak laba bersih Rp3,8 triliun, naik hampir 50% dari tahun sebelumnya. Revenue juga tembus Rp11 triliun, dengan EBITDA Rp4,2 triliun. Kalau kita lihat tren 3 tahun, grafiknya konsisten naik. Ini ibarat mobil diesel turbo, makin digeber malah makin kencang. Jadi jelas, TAP lagi ngebut dan mesinnya sehat. Soal dividen, TAP termasuk rajin bagi cuan ke pemegang saham. Tahun 2025 mereka kasih Rp39 per saham di Agustus, dan total setahun Rp115 per saham. Dividen yield sekitar 8%, dengan payout ratio 67%. Kalau kita lihat ke belakang, sejak IPO mereka rutin bagi dividen tiap tahun. Analogi gampangnya, TAP ini kayak punya kos-kosan di lokasi strategis. Bukan cuma harganya naik, tapi setiap bulan juga rajin setor uang kontrakan. Double cuan, capital gain plus passive income. Kalau kita zoom ke pertumbuhan, performa kuartalan juga nggak main-main. Revenue naik 33%, gross profit naik 55%, dan laba bersih naik 49% year on year. Momentum harga CPO global ikut jadi bahan bakar. Ibarat pohon sawit, bukan cuma makin tinggi, tapi buahnya makin lebat, panen lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Bagian penting lain adalah efisiensi manajemen. ROE TAP ada di 35%, ROA 28%, dan ROIC 23%. Ini kayak tim bola yang tiap peluang langsung jadi gol, nggak buang-buang kesempatan. Operasionalnya rapi, perputaran piutang dan inventory juga disiplin. Bagian penting lain adalah efisiensi manajemen. Return on equity TAP tembus 35%, return on asset 28%, dan return on invested capital 23%. Angka ini jauh di atas rata-rata sektor. Kalau dianalogiin, TAP ini kayak tim bola yang jarang buang peluang. Hampir tiap kali dapat bola, bisa jadi gol. Operasionalnya disiplin, perputaran piutang dan inventory juga rapi. Ini tanda manajemen benar-benar efisien ngelola aset. Sekarang kita lihat prospeknya. Dengan harga CPO yang relatif masih tinggi, plus kebijakan biodiesel B40 di dalam negeri, TAP punya pijakan kuat untuk sustain kinerja. Selain itu, permintaan global sawit masih stabil, terutama dari India dan Cina. Tapi tentu ada risiko. Harga CPO itu sifatnya siklikal, bisa naik turun cepat. Jadi kalau harga turun, margin bisa ketekan. Dan jangan lupa, PBV TAP udah premium. Jadi, buat investor baru, timing beli juga penting. TAP masih punya keunggulan lain, utang yang relatif rendah, cash flow kuat, dan dividen yang rutin. Kalau lo investor jangka panjang, TAP bisa jadi kayak pohon sawit produktif, ngasih hasil panen setiap tahun sambil nilainya makin naik. Tapi kalau lo tipikal trader, saham ini lebih cocok dimainkan pas ada momentum harga CPO, karena swingnya cukup kerasa. Kesimpulannya, TAP ini kombinasi menarik. Permurah, laba tumbuh tinggi, dividen yield besar, dan manajemen efisien. Tapi PBV udah premium, jadi ada harga yang mesti dibayar buat kualitas. Jadi balik lagi ke strategi lo, mau jadi investor jangka panjang yang nikmatin dividen rutin kayak pensiunan hidup dari kontrakan, atau cukup numpang momentum harga komoditas sawit aja? Jadi kalau ditarik garis besar, TAP ini emiten sawit yang lagi tampil meyakinkan. Valuasi PE masih murah, laba tumbuh kencang,
dividen rutin, dan manajemennya efisien. Tapi ingat, PBV udah premium dan harga CPO itu fluktuatif. Artinya, nggak ada saham yang bebas risiko. Pertanyaannya sekarang, lo mau jadi investor yang sabar nikmatin dividen kayak petani yang nunggu musim panen, atau jadi spekulan yang cuma numpang momentum harga naik? Karena di market, yang bertahan bukan yang paling sering dapat jackpot, tapi yang paling konsisten ngelola strategi. Itu tadi bahas santap, semoga bisa kasih gambaran buat lo yang lagi mikirin masuk ke saham sawit. Kita ketemu lagi di Cuanki Saham, tempat belajar investasi yang fun, logis, dan realistis.